Kalau bicara soal Anies Baswedan kayaknya nggak ada habisnya. Ini nih salah seorang politisi yang gemar banget ngepot. Kayak emak-emak bawa motor metik. Sennya ke kiri, dia bawa belok ke kanan. Kayak gitu. Kadang-kadang bikin orang bingung. Dari tahun ke tahun saya melihat bahwa memang apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan ini sejak dulu hanya manis di mulut belaka. Ya. Ini sebuah inisiatif masyarakat yang harus diapresiasi. Manis di mulut belaka, tetapi realitanya tidak ada implementasi yang real di lapangan. Yang saya tahu memang beginilah ciri khas pemimpin daerah yang nggak bisa kerja. Mereka suka main gimmick supaya bisa terlihat ada prestasi. Kenapa saya sebut gimmick? Karena biasanya yang dia bangun itu nggak ada gunanya. Bahkan nggak ada fungsinya. Sekedar sebuah pajangan supaya orang melihatnya sebagai sebuah karya. Padahal apa maksudnya juga orang nggak paham. Dari dulu baru tahu dia. Saya memperhatikan Anies tidak melakukan hal yang sepatutnya dan sepantasnya. Memang tidak ada habisnya kalau kita membahas kelucuan Gubernur Jakarta Pak Anies Baswedan ini. Lucu dan imut sekali. Jakarta menuai polemik lagi. Setelah Jakarta kehilangan uang triliunan untuk Formula E, bukannya sadar diri dan koreksi, Jakarta kembali menghamburkan anggaran untuk sebuah tugu, tepatnya beberapa tugu sepatu. Padahal pandemi masih belum usai, apa urgensi dari tugu sepatu itu? Membangun tugu-tugu unfaedah mungkin merupakan salah satu prestasi dari Gubernur Anies Baswedan. Seperti dulu, ia membangun instalasi bambu getah-getih yang kemudian bambunya lapuk dimakan usia dan berubah menjadi rongsokan. Lalu membangun instalasi batu bronjong yang sampai sekarang tidak dimengerti apa manfaatnya. Membangun tugu peti mati di tengah COVID yang katanya untuk pencegahan penularan COVID-19. Ini sebuah inisiatif masyarakat yang harus diapresiasi sebagai pengingat pada semuanya dan mudah-mudahan kita bisa lebih waspada. Dan faktanya Jakarta masih tertinggi penularannya. Dan kini, pembangunan tugu sepatu yang sampai sekarang masih menjadi misteri kemanfaatannya. Iya, gubernur satu ini memang mungkin memiliki jiwa seni yang tinggi. Sampai-sampai dia tidak terima dengan warna genteng warga Jakarta dan mengecatnya secara massal. Tapi ini tugu sepatu apa faedahnya? Jakarta bukan tempat produksi sepatu, lalu apa? Apakah anggaran DKI Jakarta sangat besar hingga pemerintah daerahnya sampai memikirkan hal-hal yang tidak bermanfaat sama sekali? Itu bukan membangun Jakarta. Membangun Jakarta itu mewujudkan sesuatu Jakarta yang memang sudah kota metropolis, harus semakin maju dan harus semakin ada sesuatu yang baru. Kalau Jakarta ini 3 tahun, nol yang baru, nihil yang baru. Padahal, jejak digital Anies Baswedan mengatakan membangun Jakarta bukan untuk foto saja masih ada. Tapi nyatanya yang dia lakukan hanyalah demi citra, dan citra. Rakyat Jakarta sampai muak mendengarnya. Jadi setelah berbagai mahakarya ditelurkan oleh Pak Anies Baswedan di Jakarta, waring hitam penutup kali, hiasan bambu mesum, hiasan batu gak jelas, yang semuanya sudah dibongkar tiada bekas. Lalu uang rakyat 560 miliar dipakai bayar Formula E yang sampai sekarang juga kagak jelas. Halah. Saya cuma bisa bilang selamat berkarya Pak Anies, walaupun tak berguna. Ex-kader Partai Demokrat Ferdinand Huta Hayan mengomentari tugu sepatu yang ada di kawasan dekat stasiun Sudirman BNI City, Jakarta Pusat. Ferdinand Huta Hayan menyoroti alasan dibalik dibangunnya tugu sepatu tersebut di Jakarta. Menurut Ferdinand Huta Hayan, tugu sepatu tersebut merupakan cara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengalihkan perhatian publik dari Formula E. Jangan-jangan dia bikin kekonyolan untuk mengalihkan perhatian publik dari Formula E. Maka dibikinlah kebodohan tugu sepatu itu. Ujarnya, dikutip pikiran rakyat Depok.com dari cuitan di akun Twitter pribadinya Ferdinand Huta Hayan. Diketahui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta bersama Jakarta Experience Board atau JXB akan membangun instalasi sepatu raksasa bertajuk Ekspresikan Warnamu di sejumlah titik di Jakarta. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta Gumilar Ekalaya menjelaskan bahwa instalasi sepatu raksasa menandai dimulainya rangkaian acara Festival Kolaborasi Jakarta 2021.
Kegiatan ini sebagai bentuk dukungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pelaku ekonomi kreatif terhadap Tahun Internasional Ekonomi Kreatif 2021 yang dicanangkan oleh UNCTAD. Kita menyambutnya dengan turut menggelar instalasi dari para pelaku ekonomi kreatif. Tujuannya untuk membangkitkan dan memberikan dukungan kepada pelaku ekonomi kreatif di Jakarta untuk tetap berkreasi di tengah tantangan pandemi. Kata dia dalam keterangan yang dikutip zonabanten.com Jumat 17 September. Instalasi sepatu ekspresi dari Kompas ini akan dipajang di beberapa di 3 titik di stasiun pada 17 hingga 26 September 2021. Yakni di stasiun BNI City, Taman Duku Atas, Lapangan Banteng, dan Alun-Alun Velodrome. Selain itu, instalasi tugu sepatu ini juga dilengkapi dengan QR Code yang dapat dipindai sehingga masyarakat dapat membaca surat terbuka yang ditujukan kepada para pejuang ekonomi kreatif. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta juga akan memfasilitasi dan pembinaan bagi pelaku ekonomi kreatif dan akses permodalan yang berkolaborasi dengan pelaku usaha, universitas, e-commerce, dan perbankan. Sebuah bangunan menyerupai tugu berbentuk sepatu berdiri di pinggir Jalan Sudirman, tepatnya dekat Stasiun Sudirman BNI City, Jakarta Pusat. Instalasi ini disebut dibangun demi mempercantik jalanan ibu kota. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pembuatan tugu sepatu ini merupakan hasil kerja BUMD Jaktur yang melakukan kolaborasi dengan sejumlah pihak, namun ia mengaku tak tahu rincian dari tujuan pembuatan instalasi itu. Kita ingin mempercantik kota Jakarta diantaranya dengan tugu sepatu. Itu hasil kolaborasi, itu tanyakan sama Jaktur ya detailnya. Ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta Kamis 16 September. Tugu sepatu itu kan produk ya, Jakarta Development Kolaborasi Network, itu Jaktur ya. Jadi silakan, kita kan ingin mempercantik ya, kota Jakarta, diantara tugu sepatu itu hasil kolaborasi. Itu tanyakan sama Jaktur detailnya ya. Menurut Riza, pembuatan tugu atau instalasi apapun sudah biasa dilakukan tidak hanya di Jakarta, banyak bangunan berbentuk unik dibuat di berbagai lokasi yang strategis. Artinya, kita menghiasi kota agar menarik, supaya setara kota-kota di dunia. Kan bisa kalian keliling dunia, coba cek di Google di setiap negara, tuturnya. Artinya kita menghiasi kota supaya menarik ya, supaya juga setara dengan kota-kota di dunia lain. Kan biasa, kalian keliling dunia, coba dicek di Google tuh. Tak hanya itu, biasanya instalasi dibuat dengan tujuan seperti peringatan atau acara. Riza pun menganggap tugu sepatu kali ini juga tidak berbeda dengan yang lainnya. Di setiap kota kan ada produk menarik yang menarik perhatian, bisa selfie di situ, dan lain sebagainya. Ada yang menambah pengetahuan dan sebagainya, pungkasnya. Di setiap negara, setiap kota kan ada produk-produk yang menarik, perhatian, bisa selfie di situ, foto, dan lain sebagainya. Ada yang menambah pengetahuan dan sebagainya. Namun pembuatan instalasi tugu sepatu ini menuai pro dan kontra di masyarakat. Bukan daerah penghasil sepatu, tapi ada tugu sepatu di Jakarta. Buat apa coba? Ujar akun @nyaibubu. Coba aja kita perhatikan, mana karya Anies Baswedan selama 3 tahun menjabat sebagai Gubernur DKI? Apa ada karya yang berguna buat warga yang membuatnya akan diingat sebagai pemimpin daerah yang peduli? Hampir tidak ada. Bagaimana menurut Anda? Apakah ini pengalihan isu atau pencitraan seperti biasa? Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.